apakah semuanya hadir? Tidak hadir nggak? Nah, sebelum Ibu menjelaskan ke materi, lebih baik kita sedikit dulu ya biar lebih semangat ya. Nah, sebaiknya berdiri dulu ya. Sedikitnya ini untuk ganjil genap. Tahu? Nah, kalau Kakak bilang ganjil tepuk 1 kali. Kakak bilang genap tepuk 2 kali. Kakak bilang ganjil genap tepuk 3 kali. Kakak bilang genap ganjil nggak usah tepuk. Genap ganjil nggak usah tepuk. Ngerti? Ganjil genap. Ganjil. Genap. Ganjil genap. Genap. Ganjil. Genap ganjil. Ya, sampai salah lagi. Ulang ya. Ganjil genap. Genap. Ganjil. Genap ganjil. Fokus ya lagi sekali aja ya. Tepuk ganjil genap. Ganjil. Genap. Ganjil genap. Genap ganjil. Fokus ya, lagi sekali aja. Genap. Genap ganjil. Ya, jadi silakan dijelaskan. Nah, pembelajaran yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu tentang komponen ekosistem. Adapun untuk materinya yaitu yang pertama ekosistem dan penyusunnya, yang kedua jenis-jenis ekosistem, yang ketiga golongan makanan berdasarkan jenis makanannya. Pada materi bagaimana kalian bisa nonton videonya ya, jangan menonton video dan semoga kalian paham materinya. Yang kita pelajari di video ini adalah komponen ekosistem. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Materi yang pertama, ekosistem. Kita perhatikan contoh gambar ekosistem berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup pada suatu lingkungan. Lingkungan sendiri artinya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ekosistem tersusun atas 2 komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup, dan ada pula komponen abiotik atau benda tak hidup. Yuk kita analisis apa saja komponen biotik dan apa saja komponen abiotik. Kita amati pada gambar. Komponen biotik atau makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan, manusia, jamur, dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik atau benda tak hidup, misalnya sinar matahari, udara, misalnya gas oksigen dan gas karbon dioksida. Selanjutnya ada tanah, air, dan batu. Di dalam ekosistem terdapat satuan penyusun. Kita amati pada gambar. Ada satuan penyusun berupa individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor rusa, sebuah pohon, seekor semut, dan lain-lain. Kemudian satuan penyusun berikutnya adalah populasi. Populasi adalah kumpulan beberapa makhluk hidup yang sejenis. Contohnya sekelompok kijang, serumpun bambu, sekelompok kerbau, dan lain-lain. Kemudian satuan penyusun berikutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan atau beberapa populasi di suatu lingkungan tertentu. Misalnya, gabungan populasi rumput, populasi zebra, populasi kijang, dan populasi singa yang terdapat di padang rumput. Dan berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem merupakan gabungan antara komunitas dengan komponen abiotik. Nah, baik itu individu, populasi, atau komunitas,
memiliki tempat hidup berupa habitat. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Jenis ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami dapat berupa perairan, misalnya sungai, laut, perairan payau, rawa, dan danau. Kemudian ada pula yang berupa darat, misalnya hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Selanjutnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena pengaruh manusia. Contoh ekosistem buatan yang berupa perairan, misalnya kolam, waduk, tambak, bendungan. Dan yang berupa daratan, misalnya sawah, ladang, dan hutan produksi. Secara khusus, di video ini kita akan membahas contoh ekosistem alami. Contoh ekosistem alami misalnya ekosistem hutan hujan tropis, yang berupa hutan yang selalu basah dan lembab. Biasanya ekosistem ini ditemui di daerah Khatulistiwa. Contoh berikutnya adalah ekosistem sabana. Ekosistem sabana merupakan padang rumput yang dipenuhi oleh semak, perdu, dan diselingi oleh beberapa jenis pohon. Contoh ketiga, ekosistem stepa. Ekosistem stepa merupakan padang rumput yang tidak ada pohonnya. Berikutnya, ekosistem gurun yang berupa padang pasir dengan curah hujan yang sangat rendah. Kemudian contoh yang kelima ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga merupakan ekosistem yang tersusun atas satu spesies, misalnya spesies cemara, pinus, atau sejenisnya. Kemudian ada pula ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering, dan biasanya ditemui di daerah kutub. Seperti yang telah kita ketahui, hewan merupakan salah satu komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Nah, hewan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan atau digolongkan menjadi hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora, dan ada pula kelompok hewan insektivora. Yuk kita bahas satu demi satu ya. Kelompok yang pertama adalah hewan herbivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan. Ciri-ciri dari hewan herbivora: memiliki gigi seri untuk memotong makanan. Selanjutnya, memiliki gigi geraham yang berguna untuk menggilas makanan berupa bagian dari tumbuhan. Ciri selanjutnya adalah hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora, misalnya sapi, kerbau, kambing, rusa, kuda, dan lain-lain. Kelompok yang kedua, hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tubuh hewan lainnya. Ciri-ciri hewan karnivora: memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, dan berguna untuk merobek makanan. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Ciri berikutnya, gigi gerahamnya rata, namun tidak dominan. Gigi geraham pada hewan karnivora digunakan untuk memotong hewan yang kecil. Contoh hewan karnivora misalnya harimau, anjing, ikan hiu, singa, ular, buaya, kucing, dan lain-lain. Kelompok yang ketiga adalah hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tumbuhan dan tubuh hewan lainnya. Nah, ciri-ciri hewan omnivora yaitu memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang seimbang perkembangannya. Gigi seri dan gigi taring pada hewan omnivora digunakan untuk saat memakan hewan lainnya. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk saat memakan bagian tumbuhan. Contoh hewan omnivora, misalnya monyet,
ayam, gorila, musang, babi, tikus, dan lain-lain. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Jadi mengenai pembagian pemerintah. Nah di sini itu ada LKPD atau lembaga kerja siswa di sini. Ya dipersilakan ada pengajaran dari sendiri ya, tidak berkelompok. Nah, udah semua kan udah pakai KPD? Ya. Mbak Ibu beri waktu 10 menit ya. Kita mengerjakannya dulu, silakan mengerjakannya. Kalau udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Untuk lembar pertama, siapa yang mau menjelaskan jawabannya? Untuk ini. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem alami adalah hutan, sungai, laut. Ekosistem buatan, sawah, kebun, kolam. Individu adalah ikan dan populasi dan komunitas. Nah, untuk jawabannya Randy ini apakah semua yang sama atau ada yang berbeda? Coba periksa jawabannya. Sama. Tepuk tangan dulu ke Randy. Nah, untuk lembar yang kedua. Siapa mau menjawab yang pertama? Yang pertama ada apa? Ayam. Ayam. Jenis makanannya? Biji-bijian dan memakan hewan lain. Golongan makanannya? Omnivora. Coba untuk yang kedua siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Nanda. Coba Nanda. Yang kedua. Kedua, buaya. Gambar dan nama hewan buaya. Nama atau jenis makanan daging. Golongan makanan karnivora. Beri tepuk tangan dulu ke Nanda. Nah, untuk gambar yang ketiga siapa? Adik siapa namanya? Beri tepuk tangan lagi untuk istri. Kita membahas jawaban dari KPD. Untuk kalian siapa yang mau menimbulkan pembelajaran pada hari ini? Ekosistem adalah
Baik,